kembali lagi di Sudut Sekolah, tempat kita ngobrol tentang sekolah, lingkungan, dan hal-hal menariknya. Tema kita hari ini yaitu hemat energi. Jadi teman-teman, hari ini kita tidak sendirian loh. Kita ada dua tamu spesial yang akan membantu menjelaskan. Oke, kepada tamu, mari saya persilakan untuk masuk. Halo. Halo Kakak Cici. Halo Kak Igen. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke teman-teman. Kelompok mereka ini menamai tim mereka sebagai tim pemerhati energi sekolah. Pasti teman-teman penasaran nih kenapa kakak-kakak mau memberikan nama tim mereka sebagai pemerhati energi sekolah. Oke, kepada kakak Cici silakan, apakah mau menjawab kenapa sih mau memilih sebagai tim pemerhati energi sekolah? Nah, kenapa kami memilih sebagai tim pemerhati energi sekolah nih? Kami tuh sudah melakukan survei dan pengamatan bahwa penggunaan energi di sekolah kita ini tuh masih kurang bijak. Dan juga masih adanya kurang kesadaran diri ya dari siswa-siswi Smart Negeri ND itu. Betul sekali ya, kurang kesadaran. Betul sekali. Oke, baik teman-teman. Di sini ada 3 topik yang akan mereka jelaskan kepada kita, yaitu tentang kebersihan, air, dan listrik. Yang paling pertama kebersihan nih. Pasti teman-teman kepo. Saya pun kepo. Kenapa sih teman-teman mau menjelaskan tentang subtim kebersihan yang nomor ataupun urutan yang pertama? Kenapa ya? Nah, kenapa kami lebih mengutamakan kebersihan pada nomor 1 nih? Ya. Karena yang kayak kita tahu kebersihan itu tuh kayak berdampak besar banget nih buat kita punya kesehatan dan mood belajar siswa. Ya. Kalau kebersihan itu dijaga, maka mood belajar siswa juga akan meningkat nih. Kalau dari saya sih masih menekankan kesadaran diri ya. Ya, kesadaran diri. Kalau ya. kurangnya kesadaran diri seperti teman Cici bilang tadi, akan mendapatkan terganggu dampak-dampak negatifnya. Ya. Jadi pasti kalau begitu teman-teman tahu dong aksi nyata yang akan kalian lakukan tuh apa supaya dampak tersebut tidak berkembang pesat gitu. Nah, kan yang tadi kan sudah nih, kami tuh tim pemerhati nih. Iya, pemerhati. Nah, dari tim sekolah. kami itu tuh kami memperhatikan lingkungan sekolah nih. Itu kan yang pertama tentang kebersihan. Iya, betul sekali. Yang setelah kami memperhatikan itu tuh, kalau jika kami melihat ada sampah-sampah yang berserakan, terbuang-buang begitu saja, itu kami akan mengambilnya dan membuangnya pada tempatnya. Kalau kami juga melakukan sosialisasi pada siswa-siswi Smart Negeri ND melalui media digital. Apa sih media digital yang kalian lakukan dalam sosialisasi itu? Kami membuat poster. Wow, poster ya? Melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren tuh. Oke. Kira-kira itu hasil sendiri atau di copy gitu? Sendiri dong. Hasil sendiri ya, keren banget ya. Bagus banget nih. Terus untuk kebersihan tadi apa sih yang kalian lakukan supaya tidak kelihatan bahwa sementara memperhatikan, tapi kalian melakukan itu gitu, apa ya kira-kira? Kami bukan kayak mandor ya, yang mandor hanya ya, melihat betul. begitu Melihat, saja. tidak. Tapi kami juga punya aksi nih. Aksi ya, apa tuh kira-kira Kita bisa aksinya? bilang juga ya, kayak kami tuh ngambil sampah atau membuang pada tempatnya. Ya, itu aksinya. Ada juga aksi yang kami membuat tempat sampah nih. Wow, ada 2 tempat sampah. Ada satunya untuk sampah organik dan sampah anorganik. Wow. Kira-kira kenapa sih harus dipisahkan sampahnya? Nah, setelah kami melihat bahwa sampah-sampah itu tuh dibuang secara bercampuran antara sampah anorganik dan organik itu, kami mengambil kesimpulan nih, ya kami harus membuat 2 tempat sampah supaya sampah itu tuh bisa dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Oke, benar Dan sekali juga ya. ketika melakukan daur ulang tuh gampang saat memisahkan yang organik dan anorganik tuh. Oke, kira-kira daur ulangnya itu apa sih yang kalian lakukan kalau sampah organik dan sampah anorganik itu? Kalau organik itu kami bisa membuat pupuk ya, kompos. Kompos. Iya, betul banget ya. Nah, kalau anorganik itu tuh kayak botol-botol yang bekas yang tidak dipakai tuh bisa dibuat kerajinan. Oh iya, betul banget. Itu tuh menghasilkan nilai ekonomis loh. Itu masih bisa dijual. Gitu ya. Tinggi juga. Benar banget ya. Kenapa tidak kepikiran saya? Jasa. Oke, teman-teman. Di sini dilanjutkan di subtim air.
Subtim air ini untuk saya sendiri dari kelihatannya airnya aman-aman saja, apalagi di sini di sekolah ini airnya tidak dibayar. Kira-kira kenapa nih teman-teman mau menjelaskan tentang subtim air? Nah, kenapa kami menjelaskan subtim air nih? Ya. Ya, memang kenyataannya sekolah kita tidak membeli ya air. Iya, betul sekali. Memang dari sumur, tapi kan air yang untuk mengalirkan air itu ke sumur, dari sumur Iya, ke ke penampungan kayak fiber itu kan Iya, betul. menggunakan listrik ya, Oh dinamo. iya, benar ya, iya. Kalau dibiarkan buang-buang saja kan dinamonya itu kan listriknya itu kan terbuang-buang saja. Terbuang-buang, toh. oh iya, Tidak benar. hanya air yang terbuang-buang. Jadi berkaitan dengan listrik lagi ya ini. Itu saling berkaitan. Iya, benar sekali. Kira-kira apa sih aksi nyata yang teman-teman lakukan? Kira-kira kalau di bagian subtim air gitu. Nah, kan kalau yang di atas gedung lantai 3 lantai nih 3 kan ya. air yang penampungan air itu kan sering meluap nih. Iya, betul sekali. Kita sebagai siswa juga tidak tahu ya dinamo itu Di mana tempatnya, ya mau letaknya kesempatannya gitu. bagaimana nih, Ya. kita tidak tahu. Ya, kita langsung menyampaikan kepada petugas yang Petugas, berkaitan ya, untuk betul mematikan sekali air ya. itu supaya tidak terbuang-buang ya. Habis itu di toilet. Kalau di toilet itu sebenarnya harus dimatikan, tapi masih ada kurangnya kesadaran dari siswa-siswi Iya, benar itu. sekali ya. Makanya air terbuang juga, uang juga terbuang. Betul sekali, betul. Baik, sekarang tadi ada arah-arah ke listrik kan? Ya. Ya. Kira-kira listrik ini tadi kan untuk para petugas-petugasnya. Kira-kira bagi siswa-siswi itu apa sih kegunaan listrik ini? Nah, listrik itu tuh tidak hanya berguna untuk ya petugas-petugas tadi Ah, iya, kayak betul. ya kayak menekankan kepada petugas-petugas nih, Ya. kepada guru dan murid. Murid dan- ya. Kan pembelajaran kita sekarang nih semua sudah di ya Agak level-level ya tinggi. alat-alatnya sudah kayak meningkat ya. Ya. Kayak kita kan menggunakan infocus nih. Ya, infox. Kan itu menggunakan listrik, jadi itu sangat bermanfaat bagi siswa dan guru. Oke, kira-kira apa sih yang kakak temui dampak negatif yang teman-teman lihat dari siswa-siswi yang mengurang atau menggunakan listrik secara berlebihan gitu? Nah, dampaknya itu kayak kan siswa-siswi menggunakan listrik itu secara berlebihan. Setahu saya sih untuk siswa-siswi sih belum sih. Kayak listrik itu dibiarkan menyala saja kan itu membuang-buang ya. Membuang, Nanti ya, kan betul. pulsanya itu cepat habis. Apalagi kita di sekolah ini kan alat-alat elektroniknya banyak nih. Oke, jadi saran kakak itu apa ya supaya listriknya tidak terbuang-buang gitu? Saran kakak ataupun saran saya sih kan petugas tuh kan hanya berapa orang nih kan, tidak semuanya mereka tuh kayak pergi ke semua kelas Ya, nih betul. memantau kalau Tidak ih, listrik memantau. itu kan sudah kasih mati atau belum nih. Kita sebagai siswa kalau datang awal lihat listrik itu masih nyala nih, Mati, kita ya. kasih mati. Terus itu jangan main-main lampu. Kayak Ya. kita kasih hidup, kasih mati, hidup kasih mati. ya ya efek-efek gen-gennya gitu. Ya kan kita Dan kan dampak negatif juga tuh berbahaya tuh. Arus listrik itu kan sangat tekanan tinggi tuh. Iya, tekannya tinggi. sampai tahu itu Meledak kabelnya nanti kan? korslet, kita bisa strom, itu juga bisa membahayakan Iya, betul. keselamatan kita juga. Betul sekali ya. Jadi saran kakak Cici itu untuk tadi listrik kan sudah, dari kebersihan sih sarannya apa sih? Nah, kan dari apa yang kami temui nih di sini, Iya, betul. kami kan sebagai tim pemerhati nih. Pemerhati. Setelah kami perhatikan lingkungan sekolah itu tuh, kami banyak menemukan sampah-sampah kemasan botol plastik. Botol air aqua Air gitu. aqua begitu. Yang besar, yang sedang, yang gelas itu gelas, oke. Banyak ya? banyak sekali. Oke. Dan di Apa situ sih? tuh saya menyarankan pihak sekolah itu untuk mewajibkan siswa-siswi, guru, pegawai untuk membawa botol minum dari rumah sendiri supaya mengurangi itu sampah-sampah botol plastik kemasan sekali pakai. Ya. Karena itu susah sekali diuraikannya Diuraikan, nanti. betul sekali Gi. Ada tambahan dari kakak Igen? Dari saya sih harus siswa-siswi itu harus mempunyai kesadaran lagi tuh. Banyak kesadaran Iya ya. sih. Karena Betul sekali. harus membuang sampah itu harus pada tempatnya dan tahu memilah seperti yang tadi kami sebut Iya, betul. organik dan anorganik tuh. Anorganik. Oke, iya benar. Kalau saran dari kakak Cici sih itu bagus sekali ya teman-teman. Kita bisa atau mungkin kalau peraturan tidak dilakukan, kita dari kesadaran kita nih, kita harus menggunakan botol
yang bisa diisi ulang. Bawa dari Tidak, rumah bawa dari rumah. bawa dari rumah, betul sekali. Itu juga bisa menghemat uang loh. Iya benar Ada ya. yang kita bawa Mengurangi dari- sampah. Ya, Iya, sudah itu tidak banyak mengguna- manfaatnya. Sudah mengurangi uang, terus dapat manfaatnya banyak gitu. Iya, kayak kita bisa jaga lingkungan kita nih. Oke, baik. Kira-kira pesan apa yang kakak mau lakukan atau kakak mau berikan kepada siswa-siswi dan guru-guru ataupun himbauan apa saja? Silahkan. Nah, saya tuh mau memberi satu pesan ya teman-teman. Pesan, oke. Kita tuh harus lebih meningkatkan kesadaran diri kita ya. Di sini tuh lebih mementingkan kesadaran diri. Kalau kita sadar bahwa kebersihan itu penting, maka kita dengan sendirinya nih bisa menjaga kebersihan lingkungan. Iya, benar. Dan saya tuh kayak menyarankan ya, teman-teman tuh jangan apa ya, Berpikir bahwa itu ada kayak membuat tugasnya. prinsip tuh kayak prinsip membuang saja prinsip yang kayak itu kan ada cleaning service nih. Iya, betul Kenapa sekali. sih kita harus kerja lagi, kita harus bersih lagi? Nanti mereka ya gaji hanya duduk-duduk saja, mereka tidak punya pekerjaan. Itu tidak baik teman-teman. Saya menyarankan namanya lingkungan sekolah. Berarti kita semua warga sekolah nih bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tapi bukan hanya itu Petugasnya petugas- saja. Iya, betul. Baik, tambahan dari kakak Igen pesan apa ya? Kalau saya sih mau membawa botol minum dari rumah ya, Oke. supaya dapat mengurangi sampah. Oke. Kalau kita beli kan itu tambah sampah tuh. Tambah sampah, tambah uang lagi. Iya tuh. Hmm. Banyak pengeluaran. Habis itu tuh mau kita juga sekarang kan kami sudah menyediakan tempat sampah ya, Iya, organik tempat dan sampah. anorganik. Di situ saya menghimbau untuk siswa-siswi, guru, habis itu mau memisahkan ini organik, sampah Dan organik dan organik. anorganik, supaya saat melakukan Pengolahannya Pengolahan nanti itu itu lebih daur ulang, gampang daur ulang ya. ya. Lebih gampang supaya tidak nanti- tersusah tuh. Kayak kita pusing lagi nanti Pusing cara lagi memisahkannya tuh. itu bagaimana. Iya. Karena kalau nanti kan sampah yang organik itu kan Digabungkan. kalau ditaruh lama kan dia akan Bau, kayak membusuk. busuk. Nanti kan akan tercampur dengan itu sampah-sampah anorganik nih. Iya, benar Jadi susah sekali cara kita memilahnya. Oke. Jadi teman-teman, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa menjaga kebersihan bukan hanya peran sebagai cleaning service ataupun petugasnya, melainkan warga Semua warga sekolah yang sekolah. ada di SMAK Negeri ND ini. Nah, dari penghematan air dan penghematan listrik juga, kita pun harus memiliki kesadaran penuh kan? Ya, kesadaran diri itu sangat penting Iya, bagi benar sekali ya. Dan ada pun kaitan dengan teknologi. Tadi ada kakak Igen sedikit-sedikit memasukkan teknologi itu bisa mengedukasikan melalui poster dan infografi serta video-video pendek yang berkaitan dengan menjaga kebersihan, habis itu menghemat air dan menghemat listrik. Betul sekali ya. Terima kasih ya kepada kakak Igen dan kakak Cici yang sudah berbagi informasi penting pada kita hari ini. Nah, podcast hari ini dapat menginspirasikan teman-teman ya untuk menjaga lingkungan sekolah dan menggunakan energi dengan bijak. Baik. Terima kasih kepada kakak Cici dan kakak Igen yang sudah memberikan informasi penting bagi kita hari ini, dapat juga menginspirasikan teman-teman untuk ikut menjaga lingkungan serta menggunakan energi dengan bijak. Saya Jenny dari kelas 10 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!